Dari contoh yang tiba-tiba dia turun ke 130. Kita ke halaman selanjutnya ya, biar nggak bingung. Ini ya contohnya itu kan. Untuk yang pertama, ini gimana cara dapetin 138,2 di 23,6%, 78,6%, itu kenapa 109,3, itu kita akan cari tahu. Oke, kita masuk ke contoh untuk penggunaan rekursi Fibonacci. Jadi untuk salah satu contoh penggunaan Fibonacci ini, untuk di dunia nyata penggunaan Fibonacci ini juga digunakan selain di golden ratio, digunakan juga untuk strategi saham. Jadi strategi saham ini salah satu penggunaan dari rekursi deretan Fibonacci. Jadi untuk di strategi saham ini yang harus kita ketahui itu ada range harga. Range harga itu dari swing high dikurang swing low. Jadi maksudnya harga tertinggi dikurang harga rendahnya. Kemudian kita untuk mencari level retracement, ini untuk mencari support dan resisten. Untuk mencari tahu support dan resisten itu kita bisa ke sini nih. Jadi support dan resisten itu untuk Fibonacci retracement ini alat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan level support dan resisten setelah pergerakan harga yang signifikan. Jadi makanya dipilihlah angka-angka Fibonacci ini untuk memproyeksi titik-titik di mana harga bisa berbalik arah atau mengalami koreksi. Untuk support itu titik di mana harga cenderung untuk berhenti turun dan berbalik naik. Biasanya ditemukan setelah harga mengalami penurunan. Sedangkan untuk resisten itu titik di mana harga cenderung berhenti naik dan mulai turun kembali. Biasanya ditemukan setelah harga mengalami kenaikan. Jadi untuk support itu untuk mencari tahu setelah mengalami penurunan, kalau resisten itu untuk mencari tahu setelah harga mengalami kenaikan. Dan nanti ada mencari level extension, itu untuk memproyeksi level-level target harga yang lebih jauh dari luar titik pergerakan harga sebelumnya. Bisa digunakan untuk memprediksi area potensial di mana harga bisa bergerak setelah melampaui titik tertinggi atau terendah sebelumnya. Jadi makanya nanti digunakan level-level setelah 78,6%. Lebih tepatnya setelah 100%. Nanti ada 127,2%, terus ada 161,8%, 261,8%, 423,6%. Itu kita akan cari tahu dari mana didapatinya. Kalau mau baca dulu juga boleh, ini ada di catatan pembicara nih, lengkap. Untuk level retracement ini mencari tahunya itu kita menggunakan swing high dikurang range dikali persentase Fibonacci. Jadi ini menggunakan Fibonacci yang retracement. Kemudian untuk mencari level
extension, cari target harga. Itu rumusnya swing height, dia mencari extension tambahan, plus range dikali persentase Fibonacci extension. Jadi di level retracement ini kita menggunakan persentase deretan Fibonacci. Jadi untuk deretan Fibonacci itu kan ada 1, 1, 2, 3, 2 tambah 3, 5. Ini kan Fibonacci itu kan tambahan dari angka sebelumnya. 5 tambah 3, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. Untuk mengetahui representasi ini, kita perlu menggunakan angka yang dijadikan angka tetap untuk pembagian dari angka-angka di sini. Semakin tinggi angkanya, maka persentase yang didapatkan itu akan sesuai dengan yang ada di persentase Fibonacci di retracement atau Fibonacci di extension. Tapi ini untuk yang ini digunakan untuk Fibonacci retracement sih. Jadi kalian bisa menggunakan 55 atau 34 atau mau 89 juga bisa. Kita pakai misalnya ini 55. Kita pakai yang 55 ya. Atau mau 89 deh. 89, oke. Jadi 55 dibagi 89 itu nggak bulat. Karena retracement itu menggunakan ada 61,8%. Setelah itu 50%, itu 50% ini bukan deretan dari presentasi Fibonacci retracement, tapi digunakan juga untuk sebagai titik balik sebelum penurunan yang drastis. Untuk menghitung penurunan dari nanti ada 38,2, 23,6. Lalu juga setelah ini juga ada 8,2%. Ntar kita cari tahu kenapa ada 61,8% ini. Makanya tadi kenapa kakak mau ngejelasinnya pakainya itu 55, karena dia biar bulat. Jadi 34 dibagi 55 itu sama dengan 61,8%. Oke. Terus digunakan lagi 55 itu, 21 dibagi 55 itu 21 dibagi 55 itu 38,18. Itu mau dekat, kita bulatin jadi 38,2%. Kemudian kita bagi lagi 13 dibagi 55%. Itu 23,6%. Jadi ini didapetin dari pembagian angka ini. Kemudian 78,2% ini didapatkan dari 3 akar 0,618 dikali 100. Maka didapatkan 78,6. Sorry, 78,6 bukan 78,2. Jadi didapatkanlah itu persentase Fibonacci retracement ya. Kemudian untuk retracement dari
Untuk persentase extension itu nanti ada 127,2%. Setelah 127,2% itu ada 161,8%. Kemudian ada 261,8%. Nah, itu kita cari tahu dulu. Yang pertama ini. Kalau 618 ini di pembagian dari 34 dibagi 55. Ini untuk 161,8 ini itu kita bisa menggunakan 89. Kita bisa menggunakan 89. Jadi ini 89 dibagi 55. Ini kan semakin angkanya besar, maka presentasinya akan semakin mendekati dengan presentasi Fibonacci, entah itu retracement atau extension. Dibagi 55 itu 161,8. Jadi didapatkanlah 1,618%. Kalau yang ini tadi itu didapetin dari akar ini, akar pembagian ini. Yang ini didapatkan dari akar ini. Akar ini angka dari golden ratio. 1,618 ini angka dari golden ratio. 89 dibagi 55 itu 1,618. Jadi 1,618. Jadi untuk 127 ini didapatkan dari akar 1,618 dikali 100 untuk dapetin persennya. Untuk mendapatkan persennya, jadi dikali 100 didapatinlah 127,2%. Dan ini didapatin dari mana? Itu dari perkalian dari 161,8 dikali 161,8. Didapatinlah 261,79, kita bulatin jadi 261,8. Terus nanti ada ini, nanti extension ini didapatkan dari perkalian ini nih, perkalian ini. Maka ini dikali lagi 261,8 dikali 161,8%. Maka didapatkan 423,6%. Nanti ada untuk extension ini presentasinya itu ada 127, 161, 261 dan 423. Misalnya contoh kita pakai data untuk saham sebenarnya hari ini. Misalnya saham BBCA. Saham BBCA itu hari ini tanggal di 16/11/25 itu di 8425. Tutup sebelumnya itu 8375. Oke. Ini high-nya, ini low-nya. Ini low sebelumnya. Kita cari tahu dulu range-nya. Range-nya itu high dikurang low, swing high dikurang swing low. Kita kurangnya 8425 dikurang 8375. Biar cepat kita pakai kalkulator aja. 8425 dikurang 8375. Itu range-nya itu beda 50.
Terus kalau kita mau cari level retracement, itu kita pakai ini retracement swing height-nya ini kan ini height-nya 8425 dikurang range-nya itu 50 dikali, misalnya kita mau nyari tahu untuk persentasi 23,6% dikali 23,6%. Jadi 84,25 dikurang 50 dikali 23,6% itu 11,8. Jadi 8425 dikurang 11,8 itu didapatkan 84123,2. Ini untuk di persentasi 23,6%. Terus kalau misalnya kita mau cari tahu di 38,2%. Jadi 8425 dikurang 50 dikali 38,2%. Maka didapatkan itu 50 dikali 38,2%. Itu 19,1. 8425 dikurang 19,1. Itu 84,059%. Ini untuk 38,2%. Kemudian jika turun lagi misalnya 50%, misalnya di level 50%, 8425 dikurang 8425 dikurang 25 sama dengan 8400. Jadi kalau lagi turun 50% itu 8400 untuk saham BBCA. Kita cari sampai 78,6. Kemudian di 61,8% itu 8425 dikurang saham BBCA lagi naik hari ini. Dikurang 50 dikali 61,8%. 50 dikali 61,8%. 30,9 dikurang 8425. 8394,1. Kalau kita nggak yakin, tinggal 8425 dikurang 30,9. Jawabannya sama kan? Itu cara cepatnya. Jadi habis ngurang perkalian ini kita langsung kurangin ini. Hasilnya pasti minus ya, kita persen aja. Terus kita bedain deh. 78,6% itu 8425 50 dikali 78,6%, maka 84 50 dikali 78,6%, 39,3. Ini nanti kalau misalnya kita ketemu range-nya sama 50 ya kita gunain ini aja nih, karena kan pasti kan sama, cuman ini pastinya ininya doang yang beda. Dikurang 8425 sama dengan 8385,7. Jadi untuk 23,6% BBCA kalau mengalami penurunan itu di 84 13,2. Di presentasi penurunan 38,2% itu di 8405,9. Terus kalau turun 50% itu
jadi 8.400. Kalau turun lagi 61,8% itu jadinya 8394,1, dan kalau turun lagi jadi 78,6%. Diturun lagi di 78,6% itu jadinya 85,7. Tapi kalau misalnya kita mau cari level extensionnya, target harga naiknya, maka kita butuh plus. Di sini kita ke halaman selanjutnya aja. Itu pertama dari setelah 100% itu kita ngitung untuk level extension. Itu ada 127,2%, ada 161,8%, ini golden ratio. Kemudian ada 261,8%, ini perkalian dari golden ratio, dan yang ada 423,6% itu perkalian dari 3 golden ratio. Ya, kita hitung dari extension 127,2%. Rumusnya itu height ditambah range dikali persentase. Jadi tadi kita pakai BBCA. BBCA-nya itu hari ini height-nya ini dan low-nya ini. Kita butuhnya height-nya doang 8425. Tapi kita tetap butuh yang low ya untuk mencari range. Ntar kalian hanya gunain 8425 ditambah range-nya itu kan 50 dikali 127,2%. 50 dikali 127,2%. 63,6 ditambah 8425. Ini karena ditambah langsung aja. 84,6. Kemudian di 161,8%, height-nya langsung aja angka height 8425 ditambah 50 dikali 161,8%, maka didapatkan tuh ditambah 8425 85059 naik ini. Terus kalau naik lagi itu misalnya di 261,8%, 8425 ditambah 50 dikali 261,8%. 50 dikali 261,8% ditambah 8425. Dapatkan itu 85559. Kalau naik sampai 42,36%, tuh 8425 ditambah 50 423,6%, 50 dikali 423,6% ditambah 8425, maka akan naik jadi 8636,8%. Kita coba pakai misalnya saham fiktif ya. Saham fiktifnya itu misalnya XYZ. Ini aja deh. Saham fiktifnya itu Suci.
itu harga tertingginya itu misalnya 1.200. Terus lalu di harinya ini itu 1175. 1175. Maka range-nya itu berarti kita kurangin 1.200 dikurang 1175. 1.200 dikurang 1175 itu 25 sih. Tapi biar yakin aja. Kita cari dari yang 23,6 untuk retracement. Ganti 23,6%. Harga tertingginya ya. Untuk retracement itu 1.200 dikurang range-nya itu 25 dikali 23,6%. 25 dikali 23,6% itu 5,9. Berarti kurang 1.200. 1194,1. Tapi biar misalnya ada ketemu ini range-nya yang sama, ini kita bisa pakai lagi. Kurang itu 5,9 kurang 1.200 1194,1. Ntar yang extension kita ini lagi, tulis lagi biar ininya bisa kita pakai lagi kalau range-nya sama. Kemudian itu 38,2 38,2%. 23,6 38,2 terus 50%, terus 61,8% dan 78,6%. Jadi untuk misalnya penurunan 38,2%, 25 dikali 38,2%, 1.200 dikurang 25 dikali 38,2%, 9,55 dikurang 1.200, 1190,45. Kemudian jika turun 50%, 1.200 dikurang 25 dikali 50%. Tapi biar yakin aja 12,5. 12,5 dikurang 1.200 itu 1187,5. Kemudian misalnya turun lagi drastis jadi 61,8%. 1.200 dikurang 25 kali 61,8%. 25 dikali 61,8%. Kebanyakan. Itu 15,45 dikurang 1.200. 184,55. Kalau misalnya turun lagi jadi 78,6%, maka itu (19,65) 1.200 jadi 1180,35. Tapi kalau dia perhitungan misalnya naik, kita mulai dari 127
ya, 127,2 127,2%, 127,2%, terus 161,8%, kemudian 261,8%, dan 423,6%. Oke, kita hitung untuk kenaikan 127%. Kalau extension itu plus. Kalau retracement itu min. Oke. Jadi 1.200 plus range-nya itu 25 dikali 127,2%. Atau nanti kalau kita mau cari tahu kalau misalnya naiknya 100%, oke? Kita mau cari misalnya 100% dulu nih. Misalnya tapi extension. Ini extension 100%. Berarti 1.200 ditambah 25 dikali 100%. Harusnya 25. Ya, 1225 ditambah 1.200. Kan? Terus kalau misalnya naik 127,2% itu 1.200 ditambah 25 dikali 127,2%, 31,8 ditambah 1.200, 1231,8. Gampang karena ininya di belakangnya tuh 00 ya. Terus kalau misalnya naik 161,8%, 1.200 dikali 25 dikali ditambah 25 dikali 161,8%, 1.200 25 dikali 161,8% itu 40,45. Maka 1.240,45. Kalau misalnya naik jadi 261,8%, 1.200 25 dikali 261,8%, 25 dikali 261,8% itu 65,45. 1265,45. Saya naik lagi jadi 423,6%. Maka 1.200 ditambah 25 dikali 423,6%. Nah, 25 dikali 423,6% terus 105,9 berarti 95,03 1.200. Betul. Atau kalau misalnya kalian mau cari tahu untuk penurunan misalnya 100%. Misalnya 100%. Berarti kan 1.200 dikurang ya sama aja ininya. Kurang 25. Itu 1175. Berarti ini penurunan dari 100%.
Kayak kita misalnya ini ya, yang ini tadi. Misalnya yang ini 100%. 8425 ditambah 50 kali 100%. Jadi 8425 ditambah 50. Itu 5784. Kalau naik 100% di sini. Tapi kalau misalnya turun 100%, ini X 8425 dikurang 50 dikali 100%. Berarti 8425 dikurang 50 sama dengan turunnya hari ini kayaknya. Jadi turunnya hari ini itu udah pasti penurunan dari 100%. Retracement. Gampangnya gitu ya berarti. Kalau kalian mau cari tahu untuk penurunan level retracement 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, itu bisa menggunakan rumusnya ini. Atau kalian misalnya mau nyari level extensionnya, kalian bisa mau mulai dari 100% bisa, terus 127,2%, 161,8%, ini angka dari golden ratio. Ini 2 kali golden ratio, yang ini 3 kali golden ratio. Jadi ini kalau kalian mau belajar atau menghitung strategi saham, itu kalian bisa menggunakan rumusnya ini. Ini juga merupakan salah satu contoh dari struktur data stack, yaitu menggunakan rekursi dengan contoh dari deretan Fibonacci. Karena untuk contoh dari strategi saham ini udah dijelasin, kita lanjut ke materi selanjutnya.